Pada abad pertama Masehi, Kekaisaran Romawi menguasai seluruh benua Eropa, berkembang ke daerah Asia Kecil dan Barat Daya hingga sebagian benua Afrika. Dapat dikata, inilah cikal bakal era globalisasi. Cita-cita Kekaisaran Roma untuk mencapai satu Roma yang damai, atau dikenal dengan istilah Pax Romana, diwujudkan dengan membangun jalan-jalan raya lintas benua. Bangsa demi bangsa ditaklukkan dengan kekuatan militer. Kota-kota dan benteng berbudaya Yunani Roma dibangun sesuai ambisi kaisar. Agar ambisi ini terwujud, Kaisar Nero bahkan sengaja membakar sebagian besar kota Roma pada tanggal 19 Juli tahun 64 Masehi. Kebakaran ini dicatat oleh sejarah sebagai kebakaran yang hebat karena berlangsung selama seminggu, menyisakan ribuan penduduk kota Roma yang kehilangan tempat tinggal. Penduduk kota Roma pun marah dan putus asa. Namun, sebagaimana telah direncana, Kaisar Nero berniat tampil sebagai pahlawan dengan cara menampung para pengungsi di ruang-ruang istana, gedung senat, dan kantor-kantor pemerintahan dengan suplai bantuan dan makanan. Nah, untuk melampiaskan amarah publik, Kaisar Nero menuding komunitas Kristen perdana sebagai kambing hitamnya. Orang Kristen dituding sebagai kaum pemberontak penyebab kebakaran. Label sebagai tukang bikin onar disematkan pada orang Kristen, sehingga mereka menjadi buron di sebagian besar wilayah Kekaisaran Roma. Apakah Anda juga bisa melihat pola kemiripannya dengan beberapa kasus perang dan kejahatan yang berlangsung baru-baru ini? Wah, nggak bisa kebayang ya, betapa ngerinya jadi orang Kristen di era itu. Seseorang bisa saja seenaknya main tunjuk, lalu orang yang tak bersalah ditangkap untuk dihukum mati tanpa perlu diadili, hanya karena disebut Kristen. Maka, di era ini, bermunculanlah tulisan-tulisan dan simbol-simbol terselubung di antara komunitas Kristen untuk dapat saling menguatkan iman, agar bertahan di tengah kesulitan. Salah satunya dapat kita baca pada surat 2 Petrus pasal 1 ayat 5-7. Demikian bunyinya. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan pada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Warga GKI Klasik Solo, ada yang menarik dari bacaan ini. Surat 2 Petrus mengajak orang Kristen untuk tidak boleh pasrah dan diam di tengah kesulitan dan himpitan. Orang Kristen harus melawan dengan cara beriman kepada Tuhan. Sebab iman adalah keyakinan yang teguh yang dianut sebagai dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bagi penulis surat Petrus, iman adalah dasar dari segala sesuatu di tengah ketidakpastian dan ancaman. Hanya iman pada pemeliharaan Tuhan sajalah yang dapat membuat orang Kristen bertahan di tengah-tengah kesulitan. Iman bagaikan sebuah benih yang walau tidak kelihatan, sekalipun tertanam di bawah lapisan tanah, diam-diam ia tetap hidup dan membuat akar fondasi bagi kehidupan. Tanpa iman bahwa Tuhan tidak akan menelantarkan kita, bahwa Tuhan pasti memelihara, maka perjuangan orang Kristen akan menjadi sia-sia. Dan iman gereja perdana terbukti tidak sia-sia. 4 tahun setelah kebakaran besar, tepatnya pada tanggal 9 Juni tahun 64 Masehi, Kaisar Nero bunuh diri dalam intrik politik yang membelitnya. Dan perburuan atas orang Kristen perlahan-lahan mereda. Namun, bagi 2 Petrus pasal 1, beriman saja tidak cukup. Orang Kristen harus berani membalas kejahatan ini. Bukan dengan kejahatan yang lain, tetapi dengan kebaikan dan belas kasih Tuhan. Iman baru terbukti nyata jika diwujudkan dalam perbuatan baik atau kebajikan
Sebagaimana juga ditulis di dalam Yakobus pasal 2 ayat 17. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Maka Petrus menulis bahwa kamu harus menambahkan imanmu dengan kebajikan atau perbuatan baik yang tulus murni. Video Bina Iman tanggal 1 November ini dapat terjadi karena kebaikan hati sahabat saya, yaitu Pendeta Enos, yang bersedia menggantikan jadwal saya pada tanggal 28 Oktober lalu. Hanya saja, entah kenapa, video beliau yang sudah diupload sejak tanggal 10 Oktober dalam mode sunyi atau private tidak nampak di urutan paling atas di tanggal 28 Oktober yang lalu. Sehingga hanya ada 17 orang ibu bapak yang mencari dan melihatnya saja. Sedangkan yang lainnya tidak menyadari bahwa video tersebut secara otomatis sudah ditata oleh YouTube pada urutan yang agak ke bawah. Saya memohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Dan untuk pembahasan yang lebih mendetail tentang kebajikan, saya meminta saudara juga untuk menonton video Pak Enos dalam alamat yang saya tulis di kolom deskripsi atau pada info di atas ini. Rupanya, kebajikan saja tidak cukup. Menurut 2 Petrus pasal 1, kebaikan hati atau kebajikan membutuhkan juga pengetahuan atau hikmat untuk mewujudkannya. Maka dengan timing dan cara yang tepat, kebaikan hati menjadi tepat sasaran. Saya percaya bahwa Anda yang setia mengikuti Bina Iman GKI Klasik Solo adalah orang-orang baik dengan disiplin iman yang baik. Tetapi, mengapa seringkali orang yang baik mengalami kegagalan, kekonyolan, kurang beruntung, atau bahkan mudah menjadi objek penipuan? Ya, jawabnya karena kita kurang menambah pengetahuan pada kebajikan. Mengapa orang yang baik, yang tahu cara jitu untuk berhasil, kadang-kadang harus berakhir dalam kondisi yang buruk? Karena yang keempat, Petrus menulis, kita kurang menguasai diri. Kita lengah, terbawa arus nafsu serakah atau godaan lainnya. Kita merasa sudah cukup hebat, enggan belajar memperbaiki diri, merasa nomor satu, sehingga tanpa sadar kualitas kerja kita menurun. Oleh karena itu kita juga memerlukan ketekunan atau konsistensi kerja dalam kurun waktu tertentu agar dampak usaha kita dapat dirasa oleh orang lain. Demikian juga dengan kesalehan. Kebajikan yang konsisten akan menghasilkan kesalehan atau keteladanan dan respect. Respect akan menginspirasi orang lain dengan efek akumulatif yang tak terbendung. Ingat bahwa inspirasi keteladanan sifatnya menular dan meluas menjadi kasih persahabatan dan kasih pada semua orang yang tanpa syarat, sebagaimana diteladankan oleh Tuhan Yesus Kristus. Sejarah dunia mencatat bahwa perjuangan umat Kristen selama 250 tahun melawan kebencian dengan cara berbagi kasih Kristus yang tulus tidaklah sia-sia. Pada tahun 313 Masehi, Kaisar Konstantin Agung akhirnya menjadi seorang penganut Kristen dan mendeklarasikan kebebasan beragama bagi seluruh warga Kekaisaran Roma. Sebagaimana benih, iman dalam Kristus melalui karya yang konsisten ini membuahkan dampak yang besar bagi sejarah umat manusia hingga saat ini. Dampak iman dan perjuangan Anda yang konsisten juga akan bergaung menjadi gelombang inspirasi perubahan yang tumbuh semakin besar dan berbuah lebat. Di akhir Dwi Pekan Keluarga, GKI Nusuan juga mengajak Anda untuk memberi dampak besar bagi kemanusiaan melalui kegiatan donor darah pada tanggal 6 November 2022. Kegiatan ini juga terbuka untuk umum, termasuk warga GKI Klasik Solo dimanapun Anda berada. Semoga benih iman dan kebajikan Anda membawa dampak perubahan bagi keluarga juga sesama. Tuhan memberkati.